statistika Pak, jadi tentang data-data yang untuk kami analisa Pak. Jadi kami ditugaskan dari dosen kami untuk menganalisa suatu UMKM Pak. Kebetulan Sahrul mereferensikan atau mengusulkan gimana kalau UMKM-nya kebetulan orang tua saya juga pelaku UMKM. Oh boleh, lebih bagus, lebih santai kan gitu Pak ya, lebih kita silaturahmi juga kan gitu. Kita memperkenalkan kita teman-temannya Sahrul mahasiswa Universitas Pelita Bangsa Pak. Jadi mohon izin Pak untuk kesediaannya. Jadi nanti kami akan ada sesi tanya jawab Pak, wawancara terkait apa yang Bapak geluti atau Bapak yang sedang jalani, jenis UMKM apa yang sedang Bapak jalani. Jadi mungkin kami akan lebih tanya lebih spesifikasinya Pak, lebih tanya lebih detailnya jenis UMKM-nya apa, terus cara menjualnya bagaimana, terus mendapatkan bahan bakunya bagaimana Pak ya. Ya nanti akan dipandu sama teman saya Rizka. Mungkin bisa dimulai Pak. Di sini kami mau menanyakan pertama jenis UMKM-nya Pak. Jenis UMKM yang Bapak bilang itu seperti apa? Ya, kita aja dagang gitu. Karena tukang benul lah, keliling gitu. Tapi kalau tukang dulu itu identik sayuran Pak ya? Iya. Ya apa wae sih. Oh, berarti buah-buahan juga Pak? Iya. Sayuran sama Gimana buah-buahan. kita lagi murah mahalnya gitu. Oh iya. Ya kalau mahal kita aku nggak bisa ngajual. Iya. Berarti kita bisa ngambil bahan baku untuk dijualkan sesuai kondisi pasar Pak ya? Iya. Variatif ya Pak ya? Iya, jadi itu yang ada yang blok ya kalau mau mah ya. Kalau kadang kita terlalu lelah malam, kalau ketik itu ya siap pulang jam 10 gitu. Berapa lama Pak udah dijalannya UMKM-nya? Udah lama sih dagang aja sempra tahun 2000 ini udah belajar dagang. 20 tahunan berarti ya. Lumayan, profesional. Iya. Pengalaman. Next. Kenapa Bapak memilih UMKM, maksudnya kayak jual sayur gitu, kenapa enggak kayak sembako apa gimana, kayak jual makanan gitu? Sesuaikan ke kemampuan saya gitulah dan modal yang ada gitu. Lebih mudah gitu ya, Iya. lebih mudah ke Kalau kita ibarat di tempat di toko itu kan si pembeli yang datang. Kalau kita kan nyamperin si pembeli, kita si penjualnya yang keliling. Jadi lebih cepat gitu. Jadi kita kalau misalkan barang kitanya masih ada, masih bisa kita Iya, keliling lagi keliling gitu lagi. kan. Waktu masih siang hayo keliling. Kadang-kadang sampai maghrib. Nanti waktunya nggak ditarget Pak ya? Enggak. Maksudnya jam sekian harus Enggak. pulang atau Enggak. sehabisnya. Habisnya kita masih ada waktu. Kan Bapak ini menjalankan usaha ini udah lama ya, udah 20 tahun. Iya. Pertama menjalankan usaha ini tuh butuh berapa modalnya sih Pak? Si modal sih nggak begitu memaksakan ya. Kita umpama ya 500 ya berapa ya belanja itu, kalau lagi murah bisa banyak udah 500, kalau mahal ya modalnya lebih gede sampai 1 juta. Karena kalau di atas 2 juta Enggak, paling 1,5 juta. Oh, Paling tinggi, iya. 1,5 Ya kalau kita 1,5 juta nggak langsung ini bingung nggak jadi duitnya. Nggak gitu. Jadi artinya dalam tadi 500.000 ya? Iya. Modal Kita ambil rata-rata 500.000 ya. Iya. Itu 500.000 itu bisa, maksudnya bukan hanya satu jenis kan, banyak. Iya. banyak. Ini kayak macam apa, sayuran, Variabel, apa buahnya, apa banyak ini kan 10-15 jenis. Berarti kita ambil kesimpulan dengan modal awal 500.000 itu mendapatkan beberapa variabel Iya. jenis
sayuran dan buah-buahan gitu. Kalau lagi murah mah bisa penuh beronjok. Iya. Bapak kalau belanja itu kan bisa sampai 1 juta ya. Iya. Nah itu kan beberapa item. Nah beberapa item itu bisa habis 1 hari atau 2 hari apa buat? Ya kalau dagang lagi lancar ya habis. Kalau enggak ada restan sedikit cuma kayaknya berapa kilo gitu. Kalau ada yang habis. Berarti artinya satu kali belanja langsung habis di hari itu mungkin gitu ya. Kalau Targetnya ya Pak. iya. Targetnya. Jadi Iya. tiap hari dong nggak belanja ya? 2 hari sekali. Oh, 2 hari sekali. Iya. Sekali belanja untuk 2 hari. Enggak, kalau belanja besok ngider gitu. iya, Jadi iya. kita enggak kekejar. Oh iya. Iya. Karena Ya kalau waktunya misalkan Pak, ya. sehari kita belanja terus kan nggak kejar ya Pak. Kalau belanja jam 6, pulang jam 10. Besoknya? Bungkusin sini nih. Kayaknya ini sama mertua mau bungkusin. Oh, Besok udah pagi. rapi ya besok Belanja. pagi ngider. Gitu Terus begitu besoknya pokoknya. lagi belanja. Iya, 2 hari sekali. Iya iya. Kalau tiap hari terlalu capek Sampai juga. Iya. ada waktu. Kalau tiap hari bisa ke Dengklok. Cuma lah kita malam keluarnya jam 1, jam 12. Kalau fisik nggak kuat, Kalau di situ santai. santai. Iya. Jalannya, iya malam kita istirahat bisa diatur jadi ini deh tenaga gitu Berarti diatur. sumber sumber bahan bakunya itu dari 2 ya. Iya. Cibitung bisa, pasar Cibitung sama Dengkloknya bisa kalau kita mau. Dulu pernah kita dari Cibitung jam 1 udah ke Dengklok, jam 3 pulang bungkusin. Ya penuh lah, lebat lah. Udah segitu kan kalau lagi murah mah cuma kita lelah. Porsi ya Pak. Iya, tenaga lelah. Tapi kalau untuk chip itu sama Dengklok harganya Beda, mana harga grosir. Oh ini eceran iya. lebih murah. Lebih murah. Berarti Iya. kalau kita pengen Pasar dapat besar. untung Nah, dikit, maksudnya untung lebih lah harus kecil. kita di sana bisa ngejual kayak harga Dengklok. Oh iya. Jadi kelilingnya. Iya. Kalau Dengklok sekian, kita bisa sekian di kampungnya gitu. Bisa istilahnya kalau sedikit kita bisa goyang. Iya. Jual harga bisa banting udah ketuan mah. Udah untung, udah modal gitu. Bisa banting. Itu caranya jadi kita enak lagi kalau ke sono santai gitu. Bapak kalau jualan ya ada kesulitan nggak sih Pak untuk kayak Ya banyak kesulitan. Makanya kalau lagi sepi, kan kalau di kampung mayoritas orang ya kuli apa sepi istilahnya ya, pendapatan sedikit. Terus sulitannya kalau udah kenal orang yang makanya ada yang utang. Lah iya, udah kenal, masa kita nggak kasih udah kenal? Iya. Langganan Lah lagi. iya, iya, begitu kesulitannya. Ayo apa lagi? tadi berarti kalau sistem penjualannya ya keliling gitu kan sistemnya. Item apa sih Pak yang keuntungannya tuh tinggi Pak? Apa itu lebih ke sayuran apa ke lebih ke buah-buahan? Kalau kayak gitu ya tergantung murah di sananya. Jadi nggak mengandalkan keuntungan mana sekian dari satu buahan. Untungnya enggak. Jadi kita ekstrimnya yang nyari yang murah. Dari kemurahan iya. Kalau mahal ke kampung itu repot. Biarpun itu namanya buah mangga. Kadang kan ada sulit macam salah untuk lagi pada mahal kadang. Jadi kita susah ngambil keuntungannya. Nggak bisa goyang. Rata-rata paling Pak untuk saya dari buah-buahan sama sayuran gitu. Dibanding itu lebih mudah mana Pak? Ya Habis kalau ini. saya mah ya semua dulu udah biasa. Biasa ya. Biasa sayuran apa. Kalau mahal macam cabai kan harga cabai apa 30 ya. Macam timun harga di induk 10.000, 15 kacang panjang itu udah nggak bisa bawa. Kita nyari yang dibawa kayak 10. Bisa bawa ini sedikit cuma nggak banyak. Kalau lagi murah cuma kayak timun sekarang cuma 30, 50 itu cakep timunnya, kita bisa jual dengan bebas lagi, harga murah lagi. Kalau sekarang macam kacang panjang 25.000, boncis 15 itu kita nggak bisa jual, nggak bisa bawa, bisa ngejualnya.
Mm-mm. Kalau bisa pengen 1 kilo 2 kilo udah banyak. Nah, dari tadi yang Bapak jelaskan ya Pak ya, mungkin ada nggak Pak, maksudnya buat kita bantu buat, maksudnya dari yang Bapak tadi ceritakan itu biar keuntungan tuh bisa didapatkan lebih gitu Pak. Ya kalau nemunya barang murah ya bisa kita untung bisa gede ya. Kalau untung nggak bisa diprediksi ya. Kita udah untung di sekian nih kita hitung, nggak bisa untung di sekian. Ada yang utang, nah, milik itu susah. Kata prediksi sedikit ada yang bayar utang. Nah iya kalau dagang itu susah. Kita hanya bisa modal sabar sama leken. Nah, itu jiwa dagang. Nggak sabar nggak leken itu ya udah habis modal. Kalau untung dikit tapi continue Pak ya, Iya. leken mah. Nah iya sabar sama leken dagang. Jadi kalau Bapak kan jualnya kayak penjual sayur seperti biasanya apa ya, sama ya, mensajikan ke sayuran nih, tomat, Iya. cabai, Iya. ada yang bis perapat seon gitu kan ya. Apa udah bungkusin Pak? Bungkusin kalau kita ya ketengan upah pakai cabai bawang ketengan 2.000 kita ini bisa ngejual kamar orang goceng 3 kita jual. Oh, iya. Ada yang per 2 on, ada yang bawang macam 2 on kita jual 8.000. Terus ini tidak 40, harga sama di Demplok 40. Jadi kita jual harga pasar gitu. Kalau kita belanja di Demplok nggak mungkin jual 40 harga. Modalnya itu Oh. ya, jual modal doang. Iya. Jadi maksudnya Bapak target pemasarannya itu jualnya itu di sini sama di luar apa gimana? Apa di luar? Ini keliling dari Serang masuk Serang Bantarsari. Gun nggak kenal kali ini. Iya. Pokoknya daerah sini lah ya. Kecamatan Kebayuran masih ke kampung saya kan nanti saya orang Bantarsari sampai Pomalang Bantarsari. Tuh, terus ke nama perbatasan Sukatani kita masih Kebayuran. Maksudnya di sini juga ada banyak. Ada yang Di sini juga nyamperin, keliling, iya. ya. Enggak sini. Oh, di sini. Kita masuk pertama Serang. Kalau buat keliling Bapak dari jauh Oh, dulu. iya. Kalau di sini mah enggak. Enggak, ini mah banyak Yang ya, nyamperin di sini. ya. Kita udah istilahnya udah punya langganan di sono kita ya. Masing-masing lokasi kayak itu mah kayak trayek itu. Iya, iya. Kayak angkot mah ya angkot di Ada mana. rutenya. Iya, ada tentuin rutenya. gitu. Pelanggan Iya, sini. iya. Masing-masing ininya gitu. Kalau omset Pak, Omset. keuntungan rata-rata sehari. Kalau Iya. ibu rata ya sama sayur sama boban itu. Omsetnya aja, ya rata-rata. biasa aja. Paling bisa nyukupin anak bini. Nah, kalau dinominalin bro, bersih ya, kita maksudnya untung bersih lah itu. Ya sehari 200 sih. Iya kita kalau omset itu dagang itu nggak bisa diprediksi ya. Betul. Ya keuntungan itu ya Rata-rata lah ya segitu lah ya. 200 lah. Kok kayak kuliah hari Ya aja. kalau lagi gitu. bagus bisa lebih berarti kan. Bisa. Berarti kita Kalau ambil kita rata-rata aja. umpama sekian ngaku dia bajakan ria. Iya. Dari, iya lebih baik kita rendah. Iya, ambil rata-rata lah ya. Iya, pernah saya dagang itu waktu apa ya tahun 2000-an lah. 2000 berapa ya? 2000 pernah dagang. Pernah sih dagang nggak diprediksi itu ya untungnya gede ya bisa jadi nggak ada milik mah. Kalau barang murah mah bisa lebih dari segitu. Dagang mah ya, kalau rata-rata pengen segitu. Rata-rata per harinya ya. Bapak nggak minat buat buka yang pinggir sambil sambil Bapak ngider atau selalu bisa bantu bikin stand di Kalau kita ini di sini bukan satu jalur kayak ibunya, dia kan paketan, sayuran, pakai sayur gitu. paket lebaran, Oh, pakai lebaran. paket lebaran, kreditan. Oh. Saya sama, saya megang paketan lagi, Oh. jadi bukan satu jurusan gitu. Jadi pendapatnya cuma itu doang ya Pak ya, banyak ya Pak ya. Macam kreditin apa, Barang juga. barang, iya, aris-arisan gitu kocokan. Kalau misalkan gini Pak, maaf ya Pak, bukannya saya ngajarin, kita kan juga diskusi Pak ya. Iya. Sekarang kita ambil pengalaman dari Bapak dan kita juga kan dituntut dari dosen kita buat cari solusi nih, gimana ibaratnya buat kedepannya gimana gitu ya Pak ya.
Ya kalau dari segi pengalaman pasti jauh kita ya, karena kita belum pernah melakukan langsung ya. Kalau si bapak kebetulan udah ahli lah profesi. Tapi kalau boleh kasih saran Pak, kita punya saran gini Pak, gimana kalau kita jual sayuran itu paket combo, dalam artinya misalkan paket sayur asem, misalkan sayur asem itemnya ini kita jual, kita kemas dalam satu kemasan misalnya. Iya, kita sayur asem plastik. nih kata sop Iya. atau sop asam Iya. gitu Iya, ya. itu 3.000 per bungkus. Itu lebih, maksudnya lebih efektif nggak Pak kalau dari segi keuntungan? Enggak sih, cuma ngeraguin aja itu. Umpamanya orang ada pilihan gitu. Yang beberapa begitu menguntungkan gitu enggak. Cuma ngeramein. Iya, macam sopnya bawa kayak sayur asam. Ya bawa kita bikin sendiri gitu dari cecek, timbul apa segala Udah macam-macam. diplastikin Iya, kan? 10 rupiah lah. Udah sama bumbunya Iya, segala macam iya, kan? udah tinggal nyayur gitu. Nggak bisa itu sih, kata saya mah nggak bisa ngotongin gede ya. Kalau kayak macam barang murah tuh, barang tinggi nih, kamu barang murah. Nah, kita 3 jalan itu bisa, belum tahu di kampung. Jadi kita bisa harga biasa. Iya, Pak, bisa. kan, maaf ya, tadi kan keuntungan per hari bersihnya 200 ya Pak, Rata-rata ya. rata-rata per hari itu udah bersih ya. Kalau pendapatan per harinya tuh berapa Pak? Kan tadi kan bersihnya 200 ya. Kalau itu pendapatan per harinya tuh berapa? Dari mana modal? Dari ya. modal, misalnya kita ambil contoh tadi yang modal 500 apa aja gope ya. iya 500 ya kayaknya sedikit ya gitu. Ada sejuta. Sekarang mah ya, sekarang mah kalau modal 500 nggak apa-apa, saya 1 juta kalau mau lagi mahal gini mah. Misalkan kalau sejuta itu kena pendapatan berapa Pak? Ya biasa pendapatannya segitu ya nggak bisa itu sih. Ada setengahnya Pak, maksudnya jadi sejuta setengah atau bahkan jadi Ya, 2 juta. kita kata kita kan tadi dibilangnya dari ke barang murah. Kalau barang mahal kita nggak bisa ngambil keuntungan segede gitu. Nemunya kita barang murah. Kalau nemu barang murah, nah, itu dari kampung juga belum tahu harga murah. Sejalan 2 jalan kita masih jual mahal. Kalau udah tahu ya kita kurang kelakuan ya tahu ya yang udah yang mau barang murah kita. Nah, iya, kalau keuntungan ya kalau barang mahal itu nggak susah diambil untungnya. Kalau tadi kan kita bilang Bapak kalau dengan kondisi mahal ini kan modal sejuta lah ya Pak ya. Iya. Dan modal sejuta. Terus dari sejuta itu pendapatan tidak bisa dipastikan karena dilihat dari harganya di sananya ya Pak Iya. ya. Terus keuntungan pun juga nggak bisa diprediksi. Iya. Cuman tadi ada angka rata-rata pagi ini 200 ribu. Terus di semua di pendapatan per hari ini Pak, Bapak biasanya nyimpen buat untuk cadangan modal nggak Pak? Biasanya gitu kan kalau kita Ya kalau jual ya. kita nemu agak lumayan sih biasanya bisain setoran dari bini. Kalau enggak ya kita nggak bisa. Nggak bisa, berarti Iya. belum bisa Ya tiap hari mana kita simpen ya. Kalau kan bilang saya tadi kan Iya. ada yang utang, nah, ya udah kenal kan dia ada lebo, ada yang setor kan. Iya. Kan itu nggak bisa diprediksi ya. Iya. Iya. Yang sekian untung 200, kalau ada yang utang murah, kalau yang ada yang setor alhamdulillah lebih dari 200. Begitu kalau jiwa tukang dagang saya susah. Kalau barang mahal kita susah. Kalau barang mahal modal gope kita belanja bingung. Barang Sekarang aja dapat berapa iya berapa rupa gitu kalau kita bisa ngaturnya. Kalau kayak itu kan jarang sekilo 2 kilo, banyak 5 kilo, 10 kilo gitu kalau kayak itu. Kalau pakai itu kan bisa mau seperempat, setengah kilo bisa, sekilo bisa. Kalau ada yang 20 harganya Encer gitu. berarti ya, Iya. maksudnya encer ya. Harganya beda. Kalau kita harga nggak jual, Jacob ntar lain lagi harganya. Gitu. Beda di situ. Sudah semua belum? Udah semua Pak. Paling
ini Pak segini angkanya begitu. Jadi kita cuma hanya data doang Pak dibuat. Itu kan yang ditugasin sama dosen kita itu data analisis saja. Karena sih memang secara data dan secara aktual pun memang sukanya berbeda, karena kan kalau secara aktual itu banyak faktornya Pak ya, dari yang tadi Bapak bilang belum ada yang nyutah, belum lagi harga bahan bakunya lagi naik atau turun gitu kan. Jadi kita hanya cuma untuk keperluan data aja Pak ya, buat dianalisa. Jadi sebelumnya mohon maaf Pak mengganggu waktunya. Jadi kita juga banyak terima kasih ke Pak Sarul juga ya, Mas Sarul udah dibantu juga nih. Alhamdulillah kebetulan ada gitu kan, maksudnya nggak jauh-jauh kita harus nyari dulu yang kayak apa nih, kan gitu kan, sambil sharing apa nih, ternyata udah ada. Alhamdulillah juga kita langsung silaturahmi aja gitu. Terima kasih Pak ya. Gimana Mas Sarul, tambahannya? Itu aja itu ya dari itu. Ya udah Pak, makasih Pak ya. Assalamualaikum.